Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, hari ini adalah hari Jumat terakhir di tahun 2022. Natal sudah selesai, kita merayakan dengan sebuah sukacita yang besar. Kita bisa tertawa, kita bisa fellowship, dan banyak memori-memori yang mengesankan di Natal kemarin. Saya percaya sukacita Natal masih terus di hati kita semuanya. Nah, besok kita akan merayakan sebuah transisi yang besar, di mana kita akan meninggalkan sebuah musim yang lama dan masuk kepada musim yang baru. Namun yang menjadi permasalahannya adalah tahun 2023 akan menjadi tahun yang cukup berbeda. Tahun yang mungkin masih banyak pertanyaan di kepala kita, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak orang berkata akan terjadi kegelapan, akan terjadi resesi dan sebagainya. Orang tidak tahu apa yang terjadi. Ketidakpastian sudah pasti sangat terasa sebelum kita memasuki tahun 2023. Hari ini kita akan belajar dari salah satu nasihat terpendek daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saya harap biarlah nasihat ini menjadi sebuah bekal untuk kita di masa transisi ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Ya, sebuah nasihat yang cukup singkat, bukan? Bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus menyampaikan ini, menuliskannya dengan gaya imperatif atau perintah. Dia menuliskannya dengan gaya perintah, artinya dengan tegas dia memberitahu, menasihatkan bahwa kita harus terus memiliki sukacita. Dia dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa tidak boleh ada alasan untuk tidak bersukacita. Pada saat itu, jemaat di Tesalonika berada di situasi yang sangat sulit. Berada di situasi di mana mereka masih belum bisa melihat alasan untuk bersukacita. Sebuah situasi di mana mereka maunya hanya ingin terus menangis, sedih, dan sebagainya. Namun Rasul Paulus memberikan nasihat ini. Dengan tegas dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Ada sebuah makna yang terkandung sangat dalam. Ada sebuah makna yang kita bisa pelajari di sana. Yang mau Rasul Paulus ingatkan melalui nasihat ini sesungguhnya adalah biarlah sukacita kita, kegembiraan kita, rasa senang kita tidak didasarkan atas apa yang sedang terjadi pada saat itu. Bukan karena apa yang kita baru saja dapatkan, bukan karena apa yang baru saja kita miliki. Namun sukacita kita didasarkan kepada Yesus saja. Adalah sulit untuk bersukacita di tengah rasa kehilangan, atau kita melakukan kegagalan, kita melewati sebuah musim, atau banyak orang sedang mengalami sebuah masa dan kita terbawa arus terhadap emosi tersebut. Rasul Paulus mengingatkan, dasar alasan daripada kita bisa bersukacita bukan karena apa yang sedang terjadi, namun didasarkan kepada Yesus saja. Ketika kita terus datang kepada Tuhan, ketika kita berpengharapan di dalam Tuhan, maka sukacita itu akan muncul. Sukacita bisa muncul kembali ketika ada harapan baru, dan harapan sejati kita datangnya daripada Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat dari kitab Roma, supaya ini bisa mengingatkan kita, membekali kita memasuki tahun 2023. Roma 5 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat Tuhan, saya mendorong, jangan izinkan kekhawatiran menyingkirkan sukacita Tuhan. Biarlah sukacita Natal yang kita terima itu terus ada di hati kita, sampai kita penuh dengan pengharapan masuk ke dalam tahun yang baru ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kami bisa belajar, meski dunia berkata yang kurang baik mengenai tahun depan,
Tapi kami tidak akan pernah kehilangan sukacita, karena pengharapan kami kekal, karena pengharapan kami sejati ada di dalam Engkau. Biarlah sukacita kami tidak didasarkan apa yang sedang terjadi. Biarlah sukacita kami didasarkan kepada Kristus saja yang sanggup memberikan pengharapan sejati, yang sanggup memberikan kuasa-Mu dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami mau terus bersukacita Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, biarlah di malam tahun baru kita dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.